tabaruk kitab yang dikarang, yang dibuat oleh Guru Agung Abdul Syekh Muhammad Abdul Basudul, yang ini adalah salah satu dari sekian banyak kitab-kitab yang telah dikarang oleh beliau. Salah satunya ini yang kita bahas adalah Tabaruk Fadhail Suhur, yaitu keutamaan bulan-bulan Hijriah. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan Muharram, Ramadan ke-5. Alhamdulillah. Kok dia ke-5 ya? Mulainya di mana ya? Ramadan 1, Ramadan, kemudian masuk kedua bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, yang ketiga, yang keempat Zulhijjah, dan sekarang adalah Muharram ke-5. Jadi setiap bulan kita masukin bulan Ramadan. Kata pengajar, kenapa Ramadan? Karena setiap tanggal 20 setiap bulan kita selalu sama dengan Ramadan, yaitu sholat syukur Lailatul Qadar. Jadi sama, bulan puasa sama, bulan-bulan yang 11 bulan kemudian juga sama sholatnya, yaitu sholat Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi faddala katsirin min ibadihi. Bangsa Paus menulis salah satu bulan itu adalah yang pertama adalah Muharram, bulan pertama di bulan Hijriah. Yang pertama itu bangsa Paus sangat hebat banget, menurut saya hebat banget. Yang pertama, beliau mengarang kitab ini di salah satu bulan-bulannya disatukan satu-satu hurufnya. Muharram terdiri dari 4 huruf, mim, ro, mim, ha, ro, sama mim. Jadi 4 huruf nih. Yang pertama itu di sama Paus, mim yang pertama adalah mujahatun nafsi, yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita untuk mencapai derajat takwa, sehingga kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian kita setelah lulus itu mujahadun nafsu, ada yaitu tazkiyatun nafsu. Setelah kita memerangi nafsu, kita harus memberikan nafsu, membersihkan nafsu kita. Kemarin baru berapa? Baru 1. Yang pertama adalah kita sudah talqin zikir, kita diberikan zikir, 2 zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar minimal 165 kita baca setiap waktu ba'da sholat, dan zikir khafi dimanapun berada, kapanpun berada, sehingga kapan di WC saja, toilet saja, tidak ada halangan kita melaksanakan, mengamankan, melestarikan zikir khafi. Yang mana? Tadi sudah dalam ketika kita berzikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu adalah penggabungan zikir jahar dan zikir khafi. Dua-duanya harus kita mulai. Demikian juga pada kita sholat dimanapun saja, 2 digabungkan, zikir jahar dengan zikir khafi. Jadi alhamdulillahilladzi faddala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu yang kedua, untuk tazkiyatun nafsi, pembersihan qalbu kita. Yang kedua yaitu zikir khotaman. Zikir khotaman yang tadi yang banyak ibu-ibu ya, setelah zikir jahar di latihan, itu namanya zikir khotaman. Baca minimal kalau bisa 1 kali 1 hari. Setelah kita dibersihkan sama itu, yang ketiga adalah manakiban. Manakiban ini adalah tazkiyah nafsu kita. Kalau inginnya, padahal kalau sekarang ini malam ini apa ini? Wah, biasanya sudah mulai, kalau bapak-bapak nggak ada nih, sudah mulai nggak pernah nonton di sini mau. Jadi biasanya sudah 5 watt, ya. Karena kenapa? Karena ingin bangun jam 2 atau jam 3. Kan kita sudah punya niat, alhamdulillah. Jadi kita tidur dulu. Kalau nggak tidur nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Pokoknya jam 2, jam 3 laksanakan amalia malam. Jadi tazkiyatun nafsu yang ketiga. Yang keempat adalah
sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang kita laksanakan sekarang ini dari pagi, dari mulai malam sampai kita sebelum tidur, kira-kira jumlahnya ada 73 rakaat. Belum hitung ya? 73 rakaat, nggak kerasa kan? Kita bekerja biasa, malam bangun, kemudian sebelum kerja sholat, kemudian kerja kita 8 jam, 10 jam ke kantor, pulang maghrib laksanakan lagi sholat sunnah yang lain. Alhamdulillahilladzi fadala ala katsirin min ibadihi. Yang kelima, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan qalbu kita, yaitu sohbah, berkunjung ke syekh mursyid, ke guru kita. Kita tidak pernah bisa melaksanakan bersaya karena saya sudah lama, sudah dari tahun 2005 bertemu dengan Apa Pengasah Apotik, sekarang sudah 18 tahun insyaallah. Sudah ketemu terus, tapi belum juga selalu ketemu tuh bukan minta doa apa-apa, ingin istiqomah saja, ingin istiqomah. Kemarin alhamdulillah didoakan oleh Kang Sahabat, mudah-mudahan istiqomah kita semua menjalankan semua amalia kita, mengamankan dan melaksanakan seluruh amalia ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu ada tazkiyatun nafsu, untuk memerangi mujahadah nafsu kita. Itu baru huruf yang pertama. Yang kedua adalah hak. Hak itu diterjemahkan oleh Pak Sabas hibjul hurmah. Apa? Hibjul hurmah. Hibjul itu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan yang mana? Menjaga kehormatan yang telah diperintahkan oleh salah satu guru kita yang 5 tadi. Jaga itu. Nah, kalau kita sudah diberikan contoh yang konkret terbaik dalam Al-Quran, siapa saja yang tidak nurut ke seseorang yang dihormat, kita akan celaka. Sudah tahu belum contohnya? Contohnya adalah iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengabarkan dalam surah Al-Quran Al-Baqarah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika Nabi Adam diciptakan, disempurnakan, dan semua menurut pada Adam, Allah memberikan pada lil malaikah, kepada para malaikat yang ada pas saat itu. Untuk apa? Fasajadu, sujudlah kalian semua ke Nabi Adam. Allah suruh pada saat itu semuanya makhluk termasuk jin dan malaikat disuruh bersujud pada Nabi Adam. Jadi yang dihormati sekarang Allah pada saat itu. Itu contoh terbaik buat kita. Apa yang terjadi? Fasajadu, semuanya kata Allah bersujud pada Nabi Adam. Malaikat illa iblis, kecuali yang disebut iblis. Jadi kalau tidak nurut kepada yang dihormat. Di surat yang lain Allah jelaskan, ketika ditanya iblis, kenapa kamu tidak mematuhi perintah aku? Kata siapa? Kata Allah. Apa kata iblis? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah, kata iblis. Maka pada saat itulah keluar dari surga. Pada saat itu dikeluarin semuanya. Itulah contoh konkret kalau kita tidak hormat pada yang dihormati kita. Nah, sekarang yang contoh itu, sekarang yang kita sedang jadi muridnya Pengasah Agung, muridnya yang kata Habib Lutfi, yang senantiasa setiap hari 7 kali pulang pergi ke langit. Kata Habib Lutfi, 7 kali pulang pergi ke langit. Untuk apa?
membawa hajat dan istighfarnya murid-murid kita, murid-muridnya membawa istighfarnya terus ke langit. Kata siapa? Kata Habib Lutfi, presiden sedunia thariqahnya itu Habib Lutfi. Nah, setelah kita sudah begitu, kita harus turun kepada siapa? Kepada guru kita. Yang ikut sudah yang ikut yang sudah ikut kepada gurunya Syekh Abah Anom ikut kepada Abah Sepuh kata Syekh Tolah, Abah Sepuh kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ikut saja, nggak usah macam-macam, ikut aja yang sudah ikut. Kata juga di khobah tadi, kenapa Syekh Abdul Qadir mencatat itu? Karena dia sudah yakin jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita juga muridnya bangsa Abah Awas juga muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kita juga saya yakin akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, huruf yang ketiga adalah roh, yaitu ridhollah. Jadi kalau sudah melaksanakan yang tadi, yang 5 tadi, kata pengrasa Abbas, kita menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rahman Al-Fatihah ayat 16 dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Laqad sesungguhnya, laqad radiyallahu, kami telah ridho. Siapa yang telah ridho? Allah telah ridho kepada idh yubayi'unaka, yang telah mendapat baiat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ada yang telah memperoleh talqin zikir dari penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Mursyid. Kita sudah mendapat alhamdulillah, sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang tadi harus dapat. Jadi kalau sudah mendapat ridho, digenggam apanya? Tangan jadi kembang. Tadi apa tadi? Zikir, sholat, manakiban, sobah, dan satu lagi. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah zikirnya 165 minimal. Kalau 3, sekarang 3 sudah terbuka nih. 1, ya terbuka tangannya, tidak tegang lagi. Coba terbuka, zikirnya terbuka. Kemudian tidak pernah khataman, terbuka. Kemudian kalau tidak pernah manakiban sekalipun, terbuka lagi tangan yang 3. Jadi tangan. Kalau yang keempat, yaitu kalau tidak melaksanakan sholat sunnah akan terbuka lagi. Yang ketiga, yang keempat. Dan yang kelima terakhir, kalau tidak pernah sohbah sekalipun akan terbuka. Tidak tertinggal lagi di Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Bu? Ya, jadi laksanakan yang 5 tadi supaya kita menggenggam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala berkah semuanya, berkah selamanya, berkah semuanya. Kita rumah Pak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum.